Film kali ini kita akan membahas film Descent. Film yang bermula dari seorang wanita yang bernama Sarah ketika pulang dari wisata Arum Jeram dijemput oleh suaminya. Di tengah perjalanan, suaminya yang kehilangan kendali atas mobilnya menabrak sebuah mobil yang membawa batang lubang sehingga menembus kaca depan mobil, dan juga suami beserta anaknya seketika tewas dalam insiden itu. Sejak hari itu Sarah selalu trauma dan rasa bersalah selalu menghantui dirinya. Hari-hari terlewati hingga 1 tahun berlalu. Temannya Sarah yaitu Juno mengadakan perjalanan diving ke gua di pegunungan Appalachia, mengajak teman-teman lamanya yang semua berjumlah 6 orang. Keesokan paginya mereka siap-siap untuk berangkat ke gua yang akan mereka tuju dengan menggunakan mobil. Juno memimpin perjalanan itu hingga sampai di TKP. Setelah turun dari mobil, ia seakan-akan sengaja meninggalkan buku panduan peta gua itu. Sampailah mereka di pintu masuk gua itu, terlihat gelap dan tampak begitu dalam. Mereka turun lebih jauh ke dalam gua, satu persatu. Mulai mereka memasuki gua itu di jalan yang sempit dan gelap. Suar pun mereka hidupkan untuk menerangi tempat gua yang gelap itu. Holly yang membawa kamera merekam keindahan di sekitar gua itu. Mereka pun takjub akan keindahan gua itu. Setelah beberapa waktu di sana, mereka beristirahat sejenak untuk makan siang ringan sebentar. Perjalanan lanjut lebih dalam, mereka pun semakin memasuki gua itu dari celah-celah sempit terowongan gua itu. Satu persatu, para wanita masuk ke terowongan hingga tiba satu orang terakhir yaitu Sarah. Tiba-tiba terjebak di dalam terowongan batu itu, membuatnya susah bernafas dan ketakutan. Kemudian Beth pulang kembali membantu Sarah dan menariknya. Batu hampir longsor dengan cepat. Mereka bergerak keluar dari terowongan sempit itu. Tidak beberapa lama, lubang itu tertutup oleh batu yang longsor itu. Karena jalan yang mereka lalui itu tertutup, terpaksa mereka mencari jalan keluar yang lainnya. Tetapi masalahnya, Juno tidak membawa buku panduan itu, karena buku itu percuma jika dibawa juga. Dan faktanya gua yang mereka masuki itu adalah tempat yang berbeda, yang mana belum pernah ada orang lain ke sana. Karena Juno terobsesi sebagai orang pertama yang melalui gua itu dan akan memberi nama gua itu sendiri. Terus berjalan mereka sampai pada ujung dari gua pertama yang terbelah dengan jurang yang dalam. Untuk mencapai gua yang di seberang itu, mereka harus memasang jalur tali pada langit-langit tebing. Rebecca dengan berani memasang sistem katrol di langit-langit tebing itu, memasang satu persatu dengan bersusah payah. Akhirnya selesai, mereka menyeberangi jurang itu. Tiba saatnya orang terakhir yaitu Juno sambil membongkar pengait. Tiba-tiba ia kehilangan cengkraman dan terjatuh. Hampir terjun, tetapi ia masih tertolong karena talinya masih dipegang oleh Rebecca. Tangan Rebecca terluka parah akibat menahan jatuhnya Juno. Terus melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Mereka menemukan gambar-gambar di atas batu-batu gua tersebut. Terlihat seperti jalan keluar. Mereka pun terus berjalan. Setelah mengecek jalannya, Holly yang tidak sabaran buru-buru meninggalkan mereka. Karena jalan gua itu lembab dan berair, Holly terpleset ke bawah. Kakinya patah dan juga tertusuk oleh batu runcing hingga tembus ke tulang keringnya. Temannya turun menolongnya. Terdengar dari kejauhan ada suara seperti suara anak kecil. Sementara itu, Sarah berpisah dari grup, menemukan helm penambang tua yang sudah berkarat. Sedang menyenter tempat itu, ia melihat penampakan seperti sosok makhluk kecil botak melata, tiba-tiba hilang begitu saja. Memberitahu ke temannya, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Tetap mencari jalan keluar dengan berbagai cara sambil membawa Holly yang kakinya
patah sampai pada tempat di mana banyak tulang belulang hewan di sana. Karena tempat itu sangat gelap, melihat tempat itu dengan menggunakan kamera mode infrared, banyak bangkai tulang di sekeliling mereka. Melihat ada penampakan makhluk tuyul gua tiba-tiba menyerang mereka. Jumlah mereka sangat banyak di sekitar tempat itu. Kabur sambil mengangkat Holly, ia terlepas dari mereka. Tuyul gua itu memangsa Holly, dimakannya hingga akhirnya ia pun tewas. Juno bergulat dengan tuyul gua itu untuk mencoba menyelamatkan Holly. Kemudian ia menggapai kapaknya dan membunuh makhluk itu. Juno yang mendengar sesuatu datang dari belakangnya, secara refleks ia mengayunkan kapaknya ke belakang. Ternyata Beth yang ada di sana, tetapi Juno telah menusuknya, terjatuh sambil mengeluarkan darah dan memohon kepada Juno untuk menolongnya. Tetapi ia malah kabur meninggalkan Beth mati begitu saja. Di tempat yang terpisah, Sarah yang membawa kamera Holly melihat kondisi tempat itu. Ia melihat banyak sekali tulang di sana, melihat tubuh Holly yang dijatuhkan makhluk itu dari atas. Kemudian kawanan tuyul gua itu menyantap tubuhnya Holly dengan lahapnya. Ternyata tempat itu adalah sarang dari tuyul gua itu. Datang ke wajahnya Sarah sambil menggumam, tetapi tampaknya tidak bisa mendeteksi kehadirannya karena ia tidak bergerak sedikit pun. Sam dan Rebecca diteror juga oleh tuyul gua itu. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba tuyul gua itu muncul dari atas menyerang Rebecca. Untung Juno cepat datang dan membunuh makhluk itu dengan menggunakan kapaknya. Sedangkan Sarah berjalan menemukan Beth yang masih hidup tetapi sedang sekarat. Beth yang sadar tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi memberitahu bahwa jangan percaya kepada Juno karena dulunya Juno selingkuh dengan suaminya dan ia menyuruh Sarah untuk membunuhnya dengan tidak tega. Kemudian ia melakukannya. Sarah pun diserang oleh makhluk itu. Ia lari ke suatu tempat dan ia tercebur ke kolam darah, bertarung dengan makhluk itu dan menusuknya dengan sebuah tulang yang runcing. Ada satu lagi makhluk itu datang. Sarah dengan marahnya berhasil membunuhnya juga. Sam, Rebecca, dan Juno melihat lusinan kawanan tuyul gua itu dan lari terbirit-birit. Sam yang memanjat, tiba-tiba ada makhluk itu, kemudian ia pun terobek tenggorokannya hingga tewas. Rebecca yang juga tertangkap oleh makhluk itu terlihat kelaparan sehingga perutnya dikoyak dan dimakan hingga tewas juga. Juno melompat dan selamat dari kejaran tuyul gua itu. Akhirnya ia bertemu juga dengan Sarah dan melanjutkan mencari jalan keluar. Bertemu lagi dengan kawanan tuyul gua itu, mereka pun bertarung habis-habisan. Menghabisi mereka semua hingga tidak bersisa lagi. Sarah pun menunjukkan kalung yang ia dapat dari Beth. Sontak untuk membalas dendam, kemudian ia menusuk kaki Juno dan meninggalkan ia sendiri dihabisi oleh makhluk itu. Setelah mencari jalan, akhirnya Sarah melihat ada cahaya dari luar gua yang bertanda itu adalah jalan keluarnya, dan ia pun berhasil keluar dengan selamat dan berteriak histeris. Dengan ini cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jika tidak, silakan dislike. Terima kasih sudah mau menonton.